Selamat pagi saudara, kembali bersama saya Ninda Destiani dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang membahas tema menarik di sekitar kita. Saudara, perekonomian dan iklim perdagangan di Jawa Barat hingga triwulan kedua tumbuh year on year-nya 5,25%. Nah, namun beberapa bulan lagi kita akan masuk ke tahun pemilu, di mana disinilah perdagangan perekonomian dipertaruhkan agar bagaimana caranya perekonomian kita ini tetap stabil dan tumbuh berkembang. Namun sayangnya di Jawa Barat ini masih ada pengangguran juga kebutuhan secara ekonomi yang terjadi. Untuk itu pagi hari ini kita akan berdialog mengenai perekonomian dan perdagangan menjelang pemilu bersama Bapak Sugianto Nangolah selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, Sehat, alhamdulillah sehat-sehat saja. Luar biasa, selalu Ya. sehat setiap hari ya Pak. Ya. Nah, pagi hari ini kita menarik nih akan berbicara soal perekonomian juga perdagangan apalagi menjelang pemilu tahun ini Pak. Ya. Nah, kita boleh ngobrol dulu perihal bagaimana sih Pak pandangan soal harga mahal saat ini begitu? Ya, memang akhir-akhir ini kita disibukkan oleh berita kaitan dengan mahalnya harga bahan pokok masyarakat. Kaitan dengan hasil-hasil pertanian yang cenderung naik. Apalagi sekarang yang sedang ramai adalah harga cabai yang begitu mahal, bahkan menyentuh angka 100.000 per kilogram. Nah, sebuah proses ini adalah akibat tadi ya banyaknya persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya di petani-petani kita. Saat ini mereka di bidang pertanian ini ya sekarang ini berkurang. Lebih dari 70% petani kita itu berubah usaha. Tadinya mereka melakukan petani cabai, nah sekarang pasca COVID-19 kemarin mereka beralih usahanya dengan usaha yang lain. Nah, sehingga itulah akhirnya akibatnya kita banyak kelangkaan bahan pokok kita. Nah, maka dari itu ke depan bantuan pemerintah terhadap pertanian ini betul-betul harus fokus. Harus disediakan program-program untuk mengatasi persoalan yang terjadi saat ini. Contoh saja masalah petani kita yang ada di Jawa Barat. Sekarang ini irigasi kita banyak yang rusak, ya kan? Untuk pertanian kita bagaimana nanti petani-petani kita untuk bercocok tanam di sana kalau nanti kekurangan air. Apalagi sekarang diakibatkan oleh musim yang tidak menentu saat ini. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Nah, inilah yang menurut saya yang perlu diatasi oleh pemerintah. Barangkali ke depan harapan saya program pemerintah terkait dengan bantuan keuangan terhadap petani kita ini harus dipastikan. Jangan sampai petani kesulitan modal untuk mereka bertani, itu yang penting. Betul ya, salah satunya juga petani banting setir Ya, bagaimana caranya betul. mereka agar stabil begitu ya Betul. perdagangannya. Oke, nah tentunya untuk menangani permasalahan perdagangan ini pemerintah juga sudah memberikan suatu program khusus ya Pak. Salah satunya ini adalah program kegiatan pasar murah. Nah, apakah dengan kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah ini sudah cukup efektif belum Pak kiranya? Ya, operasi pasar murah ini salah satu pilihan pemerintah untuk membuat stabilitas harga. Namun menurut saya tidak cukup hanya dengan operasi pasar murah. Kenapa? Karena yang lebih penting itu adalah bagaimana untuk memberikan bantuan kepada petani yang rutin, yang betul-betul regulasinya jelas. Agar apa? Agar petani ada kepastian untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah kaitan dengan bibit, dengan pupuk, ya dengan pengairan irigasi segala macam itu harus jelas, ya kan? Kenapa? Karena musim ini kan sekarang tidak menentu. Kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang musim kemarau. Nah, ini kan menjadi permasalahan bagi petani. Kalau mereka dibenturkan lagi dengan kesulitan modal usaha mereka, disinilah mereka yang di satu sisi mereka harus bertani, di satu sisi lagi mereka harus mencari uang untuk makan. Nah, ini menurut saya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar apa? Agar kenyamanan mereka bertani itu yang harus betul-betul dipastikan agar petani betul-betul bisa maksimal dan optimal untuk berusaha petani. Gitu. Oke, jadi perlu diperhatikan dari sisi hulunya ya Pak, dari sisi hulunya. petani sebagai ujung tombak Betul, juga. ya. Jadi petani ini mulai dari hulu sampai hilir ini betul-betul ada bantuan pemerintah. Nah, dari sisi hulu bagaimana pemerintah memastikan untuk persawahan mereka airnya harus ada. Kalau di musim kering nanti nggak ada air, otomatis mereka akan gagal panen. Nah, begitu juga di sisi hilirnya, pemasaran mereka, penjualan hasil produk mereka ini pun harus diperhatikan. Agar apa? Agar kesinambungan mereka dalam petani ini menjadi kebanggaan mereka menjadi petani di Indonesia ini. Oke, nah tentunya ini juga berpengaruh pada kemudian banyaknya masyarakat miskin begitu ya Pak Betul, ya. betul Nah, sekali. bagaimana permodalan untuk masyarakat miskin? Nah, dari Jawa Barat, alhamdulillah, Jawa Barat ini memiliki
pendapatan daerah yang cukup besar dan Oke. Jawa Barat juga memiliki bank yang cukup besar juga, Bank BJB, di mana Bank BJB ini adalah salah satu bank miliknya masyarakat Jawa Barat. Oke. Jadi siapapun masyarakat Jawa Barat yang berKTP Jawa Barat, mereka lah yang memiliki Bank BJB itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pendapatan Bank BJB ini setiap tahun itu disetorkan kepada APBD pemerintah provinsi, disetorkan juga kepada APBD kota dan kabupaten setiap tahun anggaran. Oke. Nah, berapa jumlah setoran dividen nih BJB setiap tahun? Lebih dari 2 triliun rupiah. BJB itu menyetorkan pendapatannya kepada pemerintah provinsi. Untuk apa? Untuk pembangunan Jawa Barat. Oke. Maka dari itu harapan saya, masyarakat Jawa Barat, ya gunakan Bank BJB ini. Jadikan Bank BJB ini bank miliknya masyarakat Jawa Barat. Jangan kita punya Bank BJB, tetapi kita buka rekening, buka tabungan itu bukan di Bank BJB. Bahkan di bank lain. Padahal bank itu adalah bank milik kita bersama. Oke. Tidak ada bank di Jawa Barat ini yang 100% pendapatannya itu ya disetorkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Hanya BJB yang langsung setiap tahun anggaran memberikan dividen kepada pemerintah untuk pembangunan Jawa Barat. Artinya apa? Walaupun kita katakanlah lebih mahal sedikit lah membayar suku bunga di BJB, nah kenapa uangnya kembali lagi kepada kita, kepada masyarakat? Ya. Tidak dibawa ke luar negeri. Beda dengan bank lain, bank asing katakan, keuntungannya langsung dibawa ke luar negeri ya tuh. Nah, itu yang merugikan kita selama ini. Maka dari itu, Bank BJB itu setiap tahun membuat program permodalan usaha bagi masyarakat Jawa Barat. Apa namanya? Yaitu di sana itu ada yang namanya kredit mesra, Oke. yang masyarakat sejahtera. Mesra itu singkatan daripada masyarakat sejahtera. Untuk apa? Untuk masyarakat Jawa Barat yang kekurangan modal usaha, silakan datang ke BJB. Oke. Temuin Bank BJB, minta kredit mesra yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi itu. Untuk apa? Untuk modal usaha tadi. Jadi artinya apa? Masyarakat Jawa Barat ini tidak kekurangan dari sisi permodalan. Kenapa? Karena kita punya tadi Bank BJB tadi, yang bank itu adalah milik kita semua gitu. Jadi lebih baik mensupport perbankan di pemerintah ya. Iya dong. Jadi kalau Oke. bayangkan dengan jumlah 50 juta masyarakat Jawa Barat ini, kalau mereka semua buka rekening di Bank BJB, berapa pendapatan Bank BJB itu? Wow. Satu tahun anggarannya itu. Dan berapa BJB bisa menyetorkan dividen kepada pemerintah. Dan berapa pemerintah bisa membuat program pembangunan untuk masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Oke. Jadi ini yang penting bagi saya. Bagaimana caranya bank yang milik kita ini ya kita harus dukung. Oke. Kenapa? Karena keuntungannya balik lagi kepada kita. Iya. Kan? Nah itu yang perlu yang perlu disadari oleh masyarakat Jawa Ya, Barat. dari masyarakat untuk masyarakat Iya. kembali. Nah, Pak, Iya. ini juga berpengaruh kemudian dari masyarakat miskin, kemudian adanya juga banyak terjadinya pengangguran nih, Pak. Nah, bagaimana nih menanggapi banyaknya aspirasi soal pengangguran, khususnya di Jawa Barat? Nah, kaitan dengan pengangguran, memang ini kurangnya optimalisasi pelatihan tenaga kerja kita. Oke. Sangat banyak perusahaan-perusahaan di Jawa Barat yang membutuhkan pekerja. Tetapi memang kita kurang optimal dari sisi pelatihan, dari sisi apa namanya itu membuka ruang untuk mereka menjadi lapangan pekerja. Akhirnya apa? Banyak masyarakat kita yang tidak terpakai untuk bekerja di perusahaan itu. Oke. Padahal kalau kita bandingkan antara pekerja pemerintah yang bekerja di pemerintah dengan yang bekerja di swasta ini jauh lebih banyak yang bekerja di swasta. Nah, di Jawa Barat ini alhamdulillah kita ini daerah yang sangat sangat banyak yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Apalagi di Jawa Barat ini daerah industri yang begitu besar ada di Jawa Barat ini yang membutuhkan karyawan begitu besar. Tetapi kelemahannya kita kurang pelatihan-pelatihan untuk melatih mereka supaya mereka bisa bekerja secara profesional itu. Betul. Itu yang menurut saya yang perlu kita tingkatkan ke depan. Iya, sebenarnya jadi soal pengimplementasian Ya. karakteristik pada mereka SDM-nya kemudian nanti akan dipakai di Jawa Barat begitu ya Pak ya. Baik Pak, kita tahan dulu sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi bersama Bapak Sugianto Nangola akan berbincang soal perdagangan dan perekonomian menjelang pemilu. Tetaplah di Kompas TV. Terima kasih masih bersama kami, masih membahas mengenai perekonomian dan perdagangan menjelang pemilu. Bersama narasumber kita Bapak Sugianto Nangola selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat. Pak, kita lanjutkan kembali. Kali ini soal ini Pak, banyaknya toko tutup nih karena
seperti apa nih tanggapannya dengan banyaknya toko tutup karena maraknya online kalau zaman sekarang, Pak? Seperti di Pasar Andir contohnya nih kalau di Bandung, seperti apa? Ya, memang sekarang ini terjadi perubahan perilaku pada konsumen yang lebih memilih belanja melalui online. Sehingga sekarang ini banyak sekali usaha-usaha yang offline ini tutup saat ini. Memang ini tidak dipungkiri bahwa ini penurunan daya beli masyarakat saat ini. Kenapa? Karena COVID-19 kemarin sesungguhnya belum pulih. Masih banyak sekali masyarakat kita yang kesulitan untuk memiliki daya beli itu sendiri. Nah, dengan penurunan daya beli dan perubahan perilaku konsumen yang sekarang lebih memilih belanja online inilah yang berakibat sehingga banyak sekali usaha-usaha yang offline-nya itu tutup. Maka harapan saya kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dan kepada seluruh pedagang, kita harus betul-betul antisipasi sekarang. Kenapa? Karena terus terang saja, sebentar lagi akan masuk di tahun politik. Bahkan kita akan masuk ke tahun baru. Nah, ini tentunya di tahun-tahun baru semacam ini musim-musim ramai pedagang sebenarnya. Maka dari itu, jangan pundung kalau kita sekarang tokonya masih sepi. Memang kondisi sepi ini bukan saja karena online semata. Karena penurunan daya beli tadi. Maka dari itu memang perlu ditingkatkan bagaimana kita untuk memperbaiki paling tidak mempromosikan produk-produk yang kita miliki. Dan juga masyarakat harus mengikuti perubahan konsumen ini juga. Artinya apa? Paling tidak juga kita harus mengikuti bagaimana caranya kita bisa berdagang juga di online. Tetapi setahu saya tidak begitu signifikan juga perubahan antara pedagang online dan pedagang offline ini. Memang pedagang online ini dimudahkan karena mereka tidak perlu membeli tempatnya, menyediakan tempat yang strategis, tidak perlu. Karena mereka cukup memiliki aplikasi saja, mereka sudah bisa berusaha. Nah, sedangkan offline ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Kita harus menyediakan tempat yang strategis, kita pun harus menyiapkan karyawan yang cukup untuk bekerja di sana. Ini hal yang sangat menyulitkan bagi pedagang offline saat ini itu. Karena biaya operasional mereka cukup besar, sedangkan daya beli sangat rendah. Nah, harapan saya memang pemerintah harus memperhatikan nasib pedagang kita yang offline maupun yang online saat ini. Jadi kita harus adil memberikan perlakuan kepada pedagang offline maupun pedagang online. Nah, pedagang online ini adalah pedagang perkembangan zaman sekarang, perkembangan teknologi. Dan ini tidak semua bisa diikuti oleh masyarakat kita. Kenapa? Tidak semua masyarakat kita mengerti teknologi. Banyak sekali yang di daerah-daerah itu tidak mengerti teknologi. Maka dari itu sosialisasi kaitan dengan teknologi ini pemerintah harus lakukan kepada masyarakat. Penting bagi saya. Ini kenapa? Karena kita tidak bisa lari dari perdagangan online ini. Kita harus masuk ke sana, kita harus belajar dan kalau bisa harus kita menguasai pedagang online itu sendiri. Agar apa? Agar kita bisa memanfaatkan juga perubahan perilaku masyarakat semacam ini. Itu menurut saya. Jadi sebetulnya mereka pun harus mengikuti keduanya, harus bisa ya, harus maupun diikuti. online, Kita tidak mungkin lari dari zona tidak nyaman online itu. Kita harus masuk ke zona tidak nyaman itu. Nah, kalau kita menguasai maka kita lah yang akan diuntungkan. Nah, itu yang menurut saya ke depan memang ini kan tidak semua pengusaha UKM kita ini anak muda, banyak juga yang sudah umurnya sudah tua ya. Artinya apa? Tidak mudah bagi mereka yang sudah tua untuk mengikuti online ini. Tapi kan untuk generasi ke depan menurut saya ini perlu diperhatikan ya. Tinggallah support dari pemerintah itu pemerintah sendiri kita bagi harus mereka menyupport, SDM yang kurang mungkin terhadap teknologi itu sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian apakah ada dukungan dari pemerintah provinsi untuk para pelaku industri kreatif Pak? Jelas bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang ini sedang membangun pasar kreatif yang ada di Cikutra. Kenapa itu dibangun? Karena di Jawa Barat ini ekonomi kreatifnya sangat tinggi. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian ada program untuk bantuan petani milenial, ekonomi, IT, semua ada bantuan-bantuan dari sisi pedagang online, semua ada. Nah, maka dari itu sekarang kan bagaimana caranya masyarakat ini bisa mendapatkan bantuan itu. Nah, silakan nanti menurut saya nih Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini harus betul-betul ya kalau bisa itu ya harus ada program-program sosialisasi kepada masyarakat kaitan dengan baik itu permodalan, pelatihan pekerjaan, pemasaran, segala macam itu harus betul-betul sosialisasi kepada masyarakat. Itu menurut saya. Baik, nah selain dari industri kreatif itu sendiri,
pemerintah, maksud kami Provinsi Jawa Barat juga ada sektor ekonomi yang pasti Ya. kaya ya Pak ya. Ya. Nah sektor ekonomi apa yang kiranya perlu mendapatkan stimulus dari pemerintah? Di Jawa Barat ini sekarang ini kaitan dengan apa namanya ya, sektor industri ya. Di Jawa Barat ini betul-betul ekonomi industri ini sangat besar. Ya. Sekarang yang beredar di Jawa Barat ini. Bahkan di Dinas Penanaman Modal itu untuk mendatangkan pengusaha dari luar untuk berinvestasi di Jawa Barat ini sangat besar. Ya. Bahkan Jawa Barat ini mendapat nomor 1 di Indonesia yang paling banyak penanaman modal asing di Jawa Barat. Wow. Artinya apa? Artinya kita harus betul-betul memanfaatkan pasar besar ini yang ada di Jawa Barat ini untuk ekonomi kreatif kita, untuk industri kita, ya kan? Agar apa? Agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kenapa? Terus terang saja, tidak mungkin akan banyak lapangan pekerjaan kalau banyak perusahaan yang tutup. Tidak mungkin akan ada lapangan pekerjaan kalau masyarakatnya semuanya mencari pekerja. Ya. Jadi masyarakat Jawa Barat itu dulu, harapan saya itu bagaimana caranya membuka lapangan pekerja itu. Bukan kita mencari pekerja, bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan itu. Kenapa? Karena potensi berusaha di Jawa Barat ini sangat potensial. Banyak sekali orang yang datang ke Jawa Barat ini ingin usaha di Jawa Barat ini. Iya. Kenapa masyarakat Jawa Barat tidak berusaha? Nah itu harapan saya ke depan, bagaimana kita memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat Jawa Barat untuk mereka bisa membuka lapangan pekerjaan itu. Modal dan lapangan pekerjaan Ya. itu sangat penting ya, perlu Betul. diperhatikan. Nah Pak, tadi kita berbicara di Komisi 3 ini juga membindangi dari sisi ketersediaan BPJS Ketenagakerjaan Ya. gitu Pak. Nah, bagaimana masyarakat untuk bisa mengakses BPJS Ketenagakerjaan? Alhamdulillah Jawa Barat sudah punya Perda BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Kita sudah mengcover pekerja formal, informal yang ada di Jawa Barat ini. Nah, Perda ini sudah disahkan dan sudah diundangkan. Oke. Dan masyarakat Jawa Barat berhak mendapatkan perlindungan pekerjaan itu. Baik yang berdagang bakso, yang berdagang kelontongan, itu berhak mendapatkan asuransi pelindungan ketenagakerjaan tadi. Kenapa? Karena Perdanya sudah diundangkan, sudah berlaku di Jawa Barat ini. Bagi masyarakat Jawa Barat, silakan mendatangi lurah, camat untuk mempertanyakan bahwa keberadaan Perda yang sudah disahkan itu agar perlindungan kepada masyarakat Jawa Barat kaitan yang bekerja, nanti kalau dia kehilangan pekerjaan dia dapat asuransi, dia tidak bangkrut usahanya mendapat asuransi, kecelakaan mendapatkan asuransi, kematian mendapatkan asuransi. Nah ini menurut saya gunakan karena ini Perdanya sudah kami undangkan, sudah diketok palu oleh anggota dewan dan Perda itu adalah Perda inisiatif anggota dewan untuk melindungi pekerja yang ada di Jawa Barat agar mereka mendapatkan kepastian dalam hal bantuan asuransi ketenagakerjaan begitu. Oke, jadi setara semuanya ya. Ya, semua baik pekerja formal maupun pekerja informal. Itu semua mendapatkan asuransi ketenagakerjaan. Gitu. Baik, wah ini menarik sekali saudara, tentunya juga Pak kita harus tahan dulu sejenak ya, kita akan kembali lagi nanti setelah berikut ini. Kita akan masih berbincang mengenai perekonomian dan perdagangan menjelang pemilu bersama narasumber kita Bapak Sugianto Nangola selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat setelah berikut ini. Terima kasih masih bersama kami. Saat ini kami masih membahas mengenai perekonomian dan perdagangan menjelang pemilu bersama Bapak Sugianto Nangola selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat. Pak, kita lanjutkan kembali. Tadi kita juga sempat membahas perihal perbankan khususnya dari pemerintah yaitu BJB gitu. Nah, kalau sekarang boleh mungkin Pak lebih spesifik apa peran perbankan kita agar membantu ekonomi dan perdagangan di Jawa Barat? Ya, alhamdulillah sekarang saya sedang menjadi ketua pansus mergernya 4 bank BPR di Jawa Barat. Wow. Kenapa bank di Jawa Barat ini ada 4 BPR harus merger? Karena sekarang berdasarkan ketentuan dari OJK, modal inti bank ini naik sekarang ini. Maka dari itu kami menyatukan 4 bank BPR di Jawa Barat ini dengan tujuan agar modal intinya cukup sesuai dengan arahan dari OJK. Nah tentunya apa sih yang kami inginkan dengan adanya BPR di Jawa Barat ini? Tentu untuk membantu masyarakat kita dari sisi permodalan.
Kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat kita di Jawa Barat ini yang terjebak dengan bank emok. Ya kan, sekarang ini banyak sekali yang terjebak ke bank emok. Maka dari itu harapan kami dengan mergernya 4 BPR Jawa Barat ini nanti, ini bisa mengatasi kondisi masyarakat di Jawa Barat yang kaitan tadi dengan bank emok tadi. Nah, alhamdulillah bisnis perbankan di Jawa Barat ini adalah bisnis yang sangat potensial. Ya, buktinya banyak sekali bank-bank yang asing yang buka di Jawa Barat ini yang ingin berusaha di Jawa Barat. Kenapa? Karena jumlah penduduk yang cukup besar di Jawa Barat ini salah satu potensi yang sangat besar untuk dunia perbankan. Maka dari itu kami mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi merger ini selesai kami laksanakan dengan harapan nanti ke depan agar masyarakat Jawa Barat betul-betul tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan keuangan bagi masyarakat yang ada di Jawa Barat itu. Oke, luar biasa. Pasti sudah ada peran perbankan, pasti harusnya sudah terbantu ya Pak Betul. ya. Nah, baik tadi juga kami sempat membahas begitu solusi dari pemerintah sudah berbagai cara dilakukan, mulai dari untuk menangani pertumbuhan ekonomi khususnya ya, mulai dari program-program tersendiri. Nah Pak, yakin nggak Pak untuk seberapa optimis nih ekonomi di Jawa Barat ini menjelang pemilu ini akan baik-baik saja? Ya, tentu ya ada gangguan ya terhadap perekonomian Jawa. Namun karena kesiapan dari pemerintah saat ini, pemerintah sangat siap untuk melaksanakan program-program yang sudah disepakati oleh anggota dewan. Kemarin kami sudah ketok palu dengan PJ Gubernur untuk melaksanakan program pembangunan di tahun pemilu ini. Kami berharap bahwa jangan sampai di tahun-tahun politik ini pembangunan kita terganggu, bahkan anggaran APBD Jawa Barat ini ditarik-tarik untuk kepentingan pemilu. Jangan sampai itu terjadi, maka dari itulah kami kemarin setelah menyepakati program APBD tahun 2024 ini, kami lihat bahwa program prioritas nasional, program prioritas daerah itu semua sudah kita sepakati. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanannya ini mudah-mudahan tidak terganggu oleh di tahun-tahun politik ini. Namun apapun alasannya, apapun ceritanya, ya pemilu itu tanggal 14 Februari. Nah, harapan kita dari mulai sekarang sampai tanggal 14 Februari tidak terganggu perekonomian kita di Jawa Barat ini. Itu harapan kita. Yang kedua, kami berharap juga agar netralitas semua pihak yang terkait ini betul-betul netral. Apakah itu KPU, Bawaslu, polisi, tentara, ASN, semua. Itu harus menyadari bahwa ini adalah kepentingan bersama kita, ini adalah hajat hidup kita, dan ini akan dicatat oleh sejarah nanti ke depan. Nah, kalau Jawa Barat mampu melaksanakannya dengan baik, dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Tetapi ketika kita tidak mampu melaksanakan dengan cara yang baik, hasilnya tidak akan baik menurut saya. Maka dari itu, pesan saya kepada KPU, laksanakan secara baik dan netralitas terhadap pemilu di tahun 2024 ini. Oke, betul sekali. Jadi ya memang semuanya harus support ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Nah Pak, ini kemudian ini yang sangat menarik begitu, karena tadi kita temanya adalah perekonomian dan perdagangan menjelang pemilu. Apakah dalam pemilu ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menganggarkan dana untuk pilkada seperti Pilgub, Pilwakot, dan lain sebagainya? Dan Alhamdulillah berapa sih Pak anggarannya? sudah dianggarkan berdasarkan perda yang telah kami tetapkan bahwa anggaran pemilu tahun periode yang sekarang ini dianggarkan lebih dari 1 triliun 150 miliar. Dan itu sudah kami cairkan bertahap untuk kepentingan proses pemilu ini. Harapan kami jangan sampai anggaran yang cukup besar ini namun kita masih tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Nah, dari sisi keamanan, dari sisi pelayanan, ya kan, semuanya itu sudah dianggarkan untuk keuangannya. Artinya apa? Artinya persiapan kita untuk menghadapi pemilu tahun 2024 ini sudah sangat siap. Dari sisi infrastruktur, dari sisi anggaran, semua sudah tersedia begitu. Dan anggaran bukan kecil, cukup besar. Bayangkan aja ini di atas 1 triliun untuk Jawa Barat saja, belum nasional. Itu gitu. Hingga level ke bawah ya Pak ya? Iya, betul. Untuk keamanan, untuk Polda, Pangdam, untuk Bawaslu, untuk KPU, semua sudah dianggarkan. Nah, itu diberikan secara bertahap sesuai dengan usulan dari yang terkait gitu. Oh, itu tuh apa tuh Pak? Per tahun kah? Ya, setiap tahun anggaran. Anggaran ini ada dua, ada anggaran murni, ada anggaran perubahan. Nah, sekarang di anggaran murni kita berikan pencairan, nanti di anggaran perubahan pun akan kita berikan pencairan gitu. Oke, luar biasa. Jadi semuanya tuntas ya. Ya. Nah, Pak,
apa mungkin harapan khusus untuk ekonomi di Jawa Barat menjelang pemilu? Meskipun kita semua berharap semuanya akan optimis dan baik-baik saja ya Pak ya. Ya betul. Coba dari Bapak sebagai dari Komisi 3 seperti apa? Ya, terima kasih. Kami atas nama Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, saya Wakil Ketua Komisi 3, berharap bahwa pemilu tahun ini betul-betul pemilu yang jurdil, jujur dan adil. Setuju. Bahkan penyelenggaranya menyadari bahwa begitu besar anggaran kita untuk pemilu ini. Jangan sampai pemilu ini tidak mendapatkan berkah bagi masyarakat kita. Tentu harapan kami, harapan masyarakat Jawa Barat, dengan pemilu nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya, yang mampu membangun daerahnya, yang mau bekerja untuk rakyatnya. Tentu itu harapan kita. Nah, ke depan rakyat Jawa Barat, pilihlah pemimpin yang betul-betul menurut saya ya yang sudah istiqoroh dari masyarakat agar betul-betul mendapatkan pemimpin yang amanah. Itu harapan saya, dan ke depan mudah-mudahan pembangunan Jawa Barat akan lebih jaya lagi, lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju sekali, kita semua berharap agar seluruh perekonomian, perdagangan khususnya di Jawa Barat dan Indonesia ini semakin tumbuh berkembang pesat. Juga pemilu nanti akan berjalan lancar ya Pak ya, sesuai dengan harapan kita semua masyarakat Indonesia. Baik, sudah 30 menit kita berbicara. Terima kasih banyak Bapak sebagai narasumber kita pada pagi hari ini telah berbincang mengenai perekonomian dan perdagangan menjelang pemilu. Narasumber kita yakni Bapak Sugianto Nangolah selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat. Ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, dan bersama saya Ninda Destiani dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.